Dari balik tempat wudhu, keris beracun dihunus. Sasarannya adalah Sunan Ampel yang sedang sholat Isya. Lembu Peteng, penguasa Madura yang murka, yakin misinya berhasil. Tapi malam itu, ia justru menyaksikan sesuatu yang mengubah hidupnya selamanya. Inilah kisah Sunan Ampel, sang pembentuk peradaban, perajut kedamaian, Bapak Wali Songo yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah para wali Allah, orang-orang yang hidupnya penuh keberkahan dan keteladanan. Jejak para aulia, pelita abadi di tengah gelapnya dunia. Asal-usul Sunan Ampel dan kedatangannya ke Jawa. Pada paruh pertama abad ke-15 Masehi, Pulau Jawa berada dalam bayang-bayang kerajaan besar Majapahit. Meskipun pengaruh Hindu-Buddha masih sangat kuat, gelombang Islam mulai merambah, terutama melalui jalur perdagangan di pesisir utara. Masyarakat hidup dalam tradisi kapitayan atau kepercayaan lokal yang bercampur dengan ajaran Hindu dan Buddha. Di tengah suasana sosiokultural religius yang kompleks inilah, seorang ulama dari negeri jauh tiba membawa risalah Islam dengan pendekatan yang unik dan penuh kebijaksanaan. Dialah Raden Rahmat, yang kelak masyhur dengan sebutan Sunan Ampel. Sebelum namanya dikenal luas sebagai Sunan Ampel, lelaki ini bernama Raden Rahmat, sosok berdarah mulia yang mengalirkan warisan spiritual dari negeri Champa, sebuah kerajaan maritim yang kini terletak di kawasan Vietnam Selatan. Raden Rahmat adalah putra seorang ulama terkemuka, Syekh Ibrahim yang berasal dari Samarkand. Ibunya berasal dari kerajaan Champa. Champa saat itu sudah menjadi pusat Islam yang penting di Asia Tenggara. Raden Rahmat tumbuh dalam lingkungan keilmuan Islam yang kuat, mewarisi kecerdasan dan semangat dakwah ayahnya. Perjalanan mereka berlayar dimulai dari Champa, yang saat itu menghadapi situasi politik yang tidak stabil. Mereka berlayar menuju tanah Jawa dengan semangat dakwah. Raden Rahmat tidak sendirian. Selain bersama ayahnya yang dikenal dengan Syekh Ibrahim Asmorokondi, ikut serta saudaranya yang bernama Ali Murtado, dan sepupunya Raden Burereh atau Abu Hurairah, putra dari Raja Champa. Ketiganya adalah duta-duta dakwah, pewaris ilmu dan semangat dari para ulama Champa yang telah lebih dahulu bersentuhan dengan cahaya Islam. Perjalanan panjang mereka membawa mereka pertama kali mendarat di Palembang, Sumatera Selatan, sekitar awal dasawarsa keempat abad ke-15 sekitar tahun 1420. Saat itu, Palembang diperintah oleh seorang adipati bawahan Majapahit bernama Arya Damar. Raden Rahmat dan ayahnya menjadi tamu Arya Damar selama 2 bulan. Selama itu, Raden Rahmat berusaha mengenalkan Islam kepada adipati tersebut. Arya Damar menunjukkan ketertarikan dan memeluk Islam secara pribadi. Namun, karena takut menghadapi risiko penolakan dari rakyatnya yang masih kuat memegang kepercayaan lama, ia tidak menyatakan keislamannya secara terbuka. Lambat laun Arya Damar akhirnya memeluk Islam secara terbuka dengan nama Aryo Abdillah. Ketika rombongan masih berada di Palembang atau dalam perjalanan ke Jawa, terjadi peristiwa besar di tanah kelahiran mereka. Kerajaan Champa diserang dan ditaklukkan oleh Raja Kochi dari Vietnam. Kerusakan hebat melanda negeri itu. Peristiwa ini semakin mempertegas misi mereka untuk melanjutkan dakwah di Nusantara. Rombongan Raden Rahmat akhirnya mendarat di Tuban, salah satu pelabuhan penting Majapahit di pesisir utara Jawa. Mereka menetap di sana beberapa waktu. Selama di Tuban, ayahanda Raden Rahmat, Syekh Ibrahim Asmorokondi wafat. Ini menjadi ujian berat bagi Raden Rahmat muda. Setelah pemakaman ayahnya, Raden Rahmat memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke pusat kerajaan Majapahit, ditemani oleh saudaranya, Ali Murtado dan Raden Burereh. Salah satu tujuannya adalah menemui bibinya yang menjadi salah satu istri Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit yang masih beragama Buddha. Kedatangan Raden Rahmat beserta rombongan ke ibu kota Majapahit disambut oleh Prabu Brawijaya. Sang raja mengetahui hubungan kekerabatan Raden Rahmat dengan bibinya yang menjadi selir istana. Namun, situasi politik Majapahit sedang tidak stabil. Prabu Brawijaya juga mengetahui kehancuran Champa akibat serangan Vietnam. Ketika Raden Rahmat menyatakan keinginan untuk kembali ke Champa, Prabu Brawijaya menasihatinya agar tetap di Jawa karena Champa sudah rusak parah.
Prabu Brawijaya kemudian memutuskan untuk menempatkan Raden Rahmat dan rombongannya di wilayah pesisir yang strategis. Raden Rahmat ditempatkan di wilayah Surabaya, sementara saudaranya, Ali Murtado, ditempatkan di Gresik. Penempatan ini bukan tanpa alasan. Surabaya saat itu dipimpin oleh seorang adipati bawahan Majapahit yang sudah memeluk Islam bernama Aryo Lembu Suro. Gresik juga merupakan pelabuhan penting. Penempatan mereka di dua wilayah yang dipimpin Muslim ini menunjukkan kebijakan Majapahit yang pragmatis, sekaligus mengisolasi potensi pengaruh baru di pusat kekuasaan. Proses penempatan Raden Rahmat di Surabaya dilakukan secara resmi. Prabu Brawijaya sendiri yang menyerahkan Raden Rahmat kepada Adipati Surabaya, Aryo Lembu Suro, untuk diangkat sebagai imam di Surabaya dengan gelar Sunan dan kedudukan sebagai wali di Ngampel Denta, sebuah daerah di Surabaya. Penempatan ini juga disertai dengan penyerahan sejumlah keluarga oleh Kerajaan Majapahit untuk dipimpin oleh Raden Rahmat. Dengan demikian, Raden Rahmat mulai dikenal dengan sebutan Sunan Ngampel atau Sunan Ampel berdasarkan tempat tinggalnya di Ampel Denta. Dari sinilah, jaringan kekerabatan antara para tokoh Islam dan para adipati lokal mulai terbentuk. Perjalanan menuju Ampel juga tidak sepi dari peristiwa. Dalam kisah yang terekam dalam Babad Ngampel Denta, disebutkan bahwa Sunan Ampel sempat melewati daerah Pari, Krian, Wonokromo, hingga Kembang Kuning, wilayah yang masih berupa hutan belantara saat itu. Di sanalah ia bertemu dengan seorang tokoh lokal, Ki Bang Kuning atau Ki Wiryo Saroyo, yang kemudian menjadi pengikut setia sekaligus mertua. Raden Rahmat menikahi putrinya, Mas Karimah, dan membangun kehidupan sederhana di tengah masyarakat, sembari mendirikan masjid dan mengajarkan Islam. Dari pernikahan ini, lahirlah dua orang putri, Mas Murtosiah dan Mas Murtosimah, yang kelak juga menjadi simpul penting dalam jaringan dakwah Islam di tanah Jawa. Tak lama setelah penempatan itu, Sunan Ampel diangkat secara resmi menjadi imam besar Surabaya dan mendapat gelar Sunan Ngampel Denta. Selain memimpin umat, ia juga mulai membangun sebuah pesantren yang kelak menjadi pelopor pendidikan Islam di Nusantara, Pesantren Ampel Denta. Pernikahan, hubungan kekerabatan, dan penempatan dakwah yang strategis. Islam tidak disebarkan dengan pedang di tanah Jawa. Ia tumbuh dari akar budaya, ditumbuhkan dengan kesabaran, dan dirawat dalam jalinan kekerabatan. Salah satu strategi paling penting dalam dakwah Sunan Ampel adalah membentuk dan memperluas jaringan sosial keagamaan melalui pernikahan strategis. Bukan sembarang pernikahan, tetapi pernikahan yang menyatukan para ulama dengan putri-putri bangsawan lokal demi memperkuat akar Islam di dalam struktur sosial dan politik masyarakat Jawa kala itu. Sunan Ampel memahami satu hal, kekuatan kepercayaan dan adat tidak bisa dikalahkan dengan frontal, namun bisa diurai secara perlahan lewat interaksi yang akrab dan kekeluargaan. Maka, tak mengherankan bila misi dakwahnya didasarkan pada prinsip mengislamkan keluarga penguasa terlebih dahulu. Ia menyadari bahwa pengaruh sosial dalam masyarakat Jawa begitu kuat, berpangkal pada keturunan dan garis darah. Oleh karena itu, membentuk garis keturunan Islam dari kalangan bangsawan adalah cara terbaik untuk menembus lapisan paling keras dalam tatanan Hindu-Buddha Majapahit. Langkah strategis ini dimulai dari dirinya sendiri. Setelah tinggal beberapa waktu di kediaman Ki Bang Kuning, Raden Rahmat menikahi putri Ki Bang Kuning yang bernama Mas Karimah. Pernikahan ini tidak hanya meneguhkan posisinya di kalangan masyarakat lokal, tetapi juga menjadikan Ki Bang Kuning sebagai sekutu penting dalam misi dakwah di kawasan Kembang Kuning, Surabaya. Dari pernikahan ini lahir dua orang putri, yaitu Mas Murtosiah dan Mas Murtosimah, yang kelak memainkan peran penting dalam pengembangan Islam di Demak dan Gresik. Mas Murtosiah kemudian dinikahkan dengan Raden Paku, santri utama Sunan Ampel yang kelak bergelar Sunan Giri, tokoh besar dalam dakwah Islam di Gresik. Sementara itu, adiknya, Mas Murtosimah, dinikahkan dengan Raden Patah, yang kemudian menjadi Adipati Demak dan pendiri Kesultanan Islam pertama di Jawa. Langkah ini merupakan manuver keagamaan dan politik tingkat tinggi. Sunan Ampel tidak hanya mempersiapkan murid-muridnya menjadi ulama dan pemimpin spiritual, tetapi juga memasukkan mereka ke dalam struktur kekuasaan melalui pernikahan dengan putrinya sendiri. Dengan demikian, misi dakwahnya tumbuh tidak hanya secara spiritual, tapi juga politis dan struktural.
Sunan Ampel juga menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri Arya Teja, penguasa Tuban yang merupakan cucu dari Arya Lembusuro, penguasa Surabaya yang telah memeluk Islam lebih dahulu. Dengan pernikahan ini, Sunan Ampel masuk ke dalam garis keturunan para bangsawan utama bawahan Majapahit. Maka tak heran bila pada saat Arya Lembusuro wafat, Sunan Ampel kemudian diangkat menjadi Bupati Surabaya. Kedudukan politik yang sangat penting karena memberinya wewenang untuk mengatur pemerintahan sekaligus menyebarkan Islam secara lebih luas dan sistematis. Dengan statusnya sebagai bupati, Raden Rahmat memiliki kuasa administratif. Tapi lebih dari itu, ia memiliki pengaruh spiritual yang jauh melampaui batas-batas wilayah Surabaya. Para penguasa lokal yang sebelumnya masih ragu terhadap Islam, kini mulai membuka diri. Keberadaan Sunan Ampel di Ampel Denta menciptakan magnet spiritual yang menarik para bangsawan muda, ulama, dan rakyat untuk belajar Islam dan menjadikannya pegangan hidup. Jejak strategi pernikahan ini terus berlanjut. Santri-santrinya yang lain juga dikawinkan dengan keturunan bangsawan. Raden Kusen, adik Raden Patah, dinikahkan dengan Nyai Wilis, cucu Sunan Ampel. Khalifah Usen, seorang ulama dari kawasan Samarkand, dinikahkan dengan putri Arya Baribin, Adipati Madura. Syekh Waliul Islam, kerabat Khalifah Usen, dinikahkan dengan Retno Sambodi, putri penguasa Pasuruan, Lembu Mirudha atau Panembahan Gunung Bromo. Syekh Maulana Garib, tokoh sufi dari luar Jawa, dinikahkan dengan Niken Sundari, putri Patih Majapahit bernama Mahodara. Dengan strategi pernikahan yang tertata rapi dan terarah, Sunan Ampel membangun sebuah jaringan dakwah, kekerabatan yang menyebar dari pesisir utara Jawa hingga ke pedalaman, dari Madura, Pasuruan, Gresik, Demak, hingga Majapahit. Di dalam jaringan ini, Islam tidak sekadar menjadi agama individu, tetapi menjelma menjadi identitas keluarga, struktur sosial, bahkan sistem pemerintahan. Melalui santri-santri yang telah menjadi menantu dan bagian dari keluarga bangsawan, Islam tidak hanya diterima sebagai keyakinan spiritual, tetapi juga sebagai landasan moral dan budaya dalam kehidupan masyarakat. Dengan cara ini pula, Majapahit tidak ditumbangkan dengan senjata, melainkan ditransformasikan secara perlahan dari dalam, dari keluarga ke keluarga, dari anak ke cucu, dari guru ke murid, dari hati ke hati. Pusat dakwah di Ampel Denta dan jaringan dakwah Wali Songo. Dengan restu dari Raja Majapahit dan penguasa setempat, Arya Lembusura, Sunan Ampel mendirikan Masjid Agung Ampel dan di sekitarnya membangun pesantren Ampel Denta yang dipercaya sebagai pesantren tertua di tanah Jawa. Pesantren ini tidak hanya menjadi tempat belajar mengaji dan mendalami agama, tapi juga tempat kaderisasi para pemimpin umat Islam. Dari pesantren inilah lahir generasi ulama dan pemimpin yang kelak menyebar ke seluruh penjuru Jawa dan Nusantara. Nama-nama besar seperti Raden Paku atau Sunan Giri, Raden Patah, Sunan Bonang, Sunan Derajat, hingga Raden Kusen, semuanya merupakan murid-murid atau kerabat dekat yang mendapat pendidikan dan pembinaan langsung dari Sunan Ampel. Mereka tidak hanya diajari fikih dan tafsir, tetapi juga dilatih dalam kepemimpinan, tasawuf, strategi sosial, dan ilmu dakwah. Dalam sistem pendidikan Ampel Denta, keilmuan lahir dan batin disatukan. Para santri tidak hanya menghafal Al-Quran atau membaca kitab-kitab klasik, tetapi juga dilatih menjalani kehidupan zuhud, bersikap bijak dalam menghadapi masyarakat, serta memahami kultur lokal yang menjadi bagian penting dari strategi dakwah. Mereka diajarkan bahwa Islam tidak datang untuk meniadakan budaya, tetapi untuk menyempurnakan dan memurnikannya dari unsur-unsur yang bertentangan dengan tauhid. Sunan Ampel memposisikan dirinya bukan hanya sebagai guru, tetapi sebagai ayah spiritual. Ia membimbing para muridnya dengan penuh kasih, mendoakan mereka, dan menyusun rencana besar dakwah ke seluruh wilayah kekuasaan Majapahit. Ia tahu bahwa kekuatan dakwah bukan terletak pada satu titik, melainkan pada jaringan terstruktur dan terlatih, yang bisa mengemban misi Islam secara mandiri, namun tetap terhubung dalam visi yang sama. Karena itulah, Ampel Denta bukan sekadar tempat belajar. Ia adalah pusat komando pergerakan Islam. Para santri yang telah lulus dari sana diberi amanah untuk pergi ke daerah-daerah baru dan mengembangkan ajaran Islam. Mereka tidak hanya pergi sebagai ulama, tapi juga sebagai pendiri pesantren, pemimpin komunitas, bahkan pejabat pemerintahan. Sunan Giri, misalnya, diberangkatkan ke Gresik untuk mengembangkan dakwah dan mendirikan Giri Kedaton, pusat Islam yang berwibawa dan dihormati.
Raden Patah, setelah mendapat bimbingan Sunan Ampel, mendirikan Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, yang menjadi simbol keberhasilan Islam dalam membentuk sistem pemerintahan sendiri. Sunan Bonang, putra Sunan Ampel sendiri, mengembangkan dakwah di wilayah pesisir timur Jawa, termasuk Tuban dan Lasem. Sunan Derajat, juga putra Sunan Ampel, aktif berdakwah di kawasan Lamongan dan pesisir barat Gresik. Masing-masing dari mereka membawa ruh pendidikan Ampel Denta, berdakwah dengan kasih, mendidik dengan sabar, dan membentuk masyarakat dengan pendekatan kultural. Mereka meneladani Sunan Ampel yang menggabungkan pendekatan syariat, tarekat, dan akhlak dalam membina umat. Dari Ampel Denta, Islam menyebar ke penjuru Jawa, dan dari Jawa, ia menyebar ke Nusantara. Strategi dakwah, kelembutan, perkawinan, dan pendidikan. Bagi Sunan Ampel, dakwah bukan hanya sekadar menyampaikan ajaran, tetapi sebuah seni menyentuh hati. Di tengah masyarakat Jawa yang telah terbentuk oleh pengaruh Hindu-Buddha berabad-abad lamanya, dakwah Islam tidak mungkin berhasil jika dibangun dengan konfrontasi. Sebaliknya, ia harus menjelma menjadi angin sejuk yang menyapa, bukan badai yang menerjang. Karena itulah, Sunan Ampel menanamkan kepada para muridnya bahwa Islam masuk ke Jawa bukan untuk mengganti kebudayaan, tetapi untuk membersihkan dan menyempurnakannya. Ada 3 pilar utama strategi dakwah Sunan Ampel: kelembutan akhlak, jaringan kekerabatan, dan sistem pendidikan. Kelembutan akhlak, dakwah dengan kasih sayang. Sunan Ampel sangat meneladani Nabi Muhammad SAW dalam cara berdakwah, dengan kelembutan, empati, dan kesabaran luar biasa. Ketika menghadapi masyarakat yang masih asing terhadap Islam, ia tidak mencela tradisi yang ada, melainkan menunjukkan perilaku yang lebih luhur dan logis. Ia memahami bahwa akhlak yang mulia jauh lebih memikat daripada ceramah panjang. Dalam Babat Tanah Jawi, diceritakan bagaimana Sunan Ampel sering ditertawakan karena melakukan sholat, suatu gerakan ibadah yang dianggap aneh oleh masyarakat saat itu karena melibatkan gerakan-gerakan yang tidak biasa mereka lihat. Namun, alih-alih marah atau tersinggung, Sunan Ampel tetap melanjutkan ibadahnya dengan khusyuk dan sabar. Ia bahkan tidak membalas hinaan, melainkan menjawab dengan penjelasan sederhana dan sikap yang santun. Pernah pula diceritakan, ketika ia memilih untuk makan daging kambing daripada daging babi atau katak, yang secara budaya masih dianggap lumrah, masyarakat mencemoohnya. Tapi ia tetap tenang dan menjelaskan bahwa ajaran Islam memiliki prinsip kebersihan dan kesucian dalam makanan, tanpa merendahkan kebiasaan mereka. Pendidikan, dakwah dengan ilmu dan teladan. Di Ampel Denta, Sunan Ampel mendirikan pesantren bukan sekadar sebagai tempat mengaji, tetapi sebagai lembaga pembentukan karakter dan kepemimpinan. Ia menekankan pentingnya tidak hanya memahami hukum-hukum Islam, tetapi juga mempraktikkannya dalam kehidupan nyata. Para santri dilatih hidup sederhana, berdisiplin tinggi, dan menjalani laku spiritual yang berat seperti puasa, zikir, dan tahajud. Dalam Babat Tanah Jawi, digambarkan bagaimana Sunan Ampel menjalani kehidupan yang sangat asketik, tidak makan berlebihan, menahan diri dari nafsu duniawi, tidak tidur malam demi ibadah, dan selalu menjaga diri dari hal-hal yang syubhat atau meragukan apalagi yang haram. Ia mengajarkan bahwa Islam bukan hanya ilmu, tetapi juga suluk, perjalanan spiritual yang harus dijalani secara total. Sunan Ampel juga dikenal sebagai guru yang memperkenalkan ajaran tasawuf, terutama yang berakar dari tarekat Naqsyabandiyah. Ia mengajarkan kepada murid-muridnya tentang pentingnya membersihkan hati, menundukkan hawa nafsu, dan menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ilmu ini bukan diajarkan secara terbuka, tetapi hanya kepada murid-murid tertentu yang dianggap telah matang secara spiritual. Melalui pendekatan inilah, para murid Sunan Ampel tumbuh tidak hanya sebagai da'i, tapi sebagai pemimpin rohani yang mampu membaca kondisi masyarakat, merangkul semua kalangan, dan memberikan solusi bagi persoalan sosial umat. Dakwah sebagai gerakan sosial, dakwah Sunan Ampel bukan dakwah pasif. Ia adalah gerakan sosial yang sadar dan terencana. Ia tahu
bahwa untuk mengubah masyarakat tidak cukup hanya berdiri di mimbar dan berbicara. Ia perlu menciptakan sistem, membangun jaringan, mendidik kader, dan menanamkan nilai-nilai yang kuat di dalam keluarga dan komunitas. Karena itu, ia sangat memperhatikan struktur masyarakat, menempatkan para dai di posisi strategis, memperkuat hubungan antar ulama, dan bahkan terlibat dalam pembentukan lembaga kekuasaan baru seperti Kesultanan Demak, yang tidak hanya menjadi simbol Islam politik, tapi juga Islam budaya dan spiritual. Dengan strategi dakwah yang berbasis pada kelembutan akhlak, kekuatan keluarga, dan kekuatan ilmu, Sunan Ampel tidak hanya berhasil menyebarkan Islam di Jawa, tetapi juga meletakkan dasar bagi terbentuknya peradaban Islam Nusantara, peradaban yang damai, membumi, dan menyatu dengan jiwa masyarakatnya. Ajaran tasawuf dan posisi spiritualitas Sunan Ampel. Di balik aktivitas dakwah dan pendidikan yang begitu sistematis, terdapat satu sisi mendalam dari Sunan Ampel yang jarang diangkat secara populer. Jiwa sufistik dan ajaran tasawuf yang menjadi inti dari visi spiritualnya. Jika para murid mengenalnya sebagai guru, masyarakat mengenalnya sebagai ulama, dan penguasa menghormatinya sebagai penasihat kerajaan, maka di kalangan para ahli ruhani, Sunan Ampel adalah seorang mursyid, guru rohani sejati yang menyinari perjalanan batin banyak pencari kebenaran. Sunan Ampel tidak melihat Islam hanya sebagai sistem hukum atau ibadah ritual. Ia memahami Islam sebagai jalan hidup menyeluruh yang menyatukan antara lahir dan batin, syariat dan hakikat, dunia dan akhirat. Karena itulah, ia sangat menekankan pentingnya tasawuf dalam proses pembinaan diri dan masyarakat. Laku suluk dan amalan harian Sunan Ampel dikenal menjalani laku suluk yang sangat ketat. Dalam berbagai babad dan sumber lokal, ia digambarkan sebagai seorang zahid, ahli ibadah yang menahan diri dari kenikmatan duniawi. Ia biasa tidak makan hingga berhari-hari, kecuali hanya untuk bertahan hidup, menghindari tidur malam, demi mendekatkan diri kepada Allah lewat tahajud dan munajat, dan selalu menjaga wudhu serta zikir dalam setiap keadaan. Tidak semua murid Sunan Ampel diberi akses kepada ilmu hakikat dan tarekat. Hanya mereka yang telah menunjukkan kedewasaan spiritual, disiplin ibadah, dan kesungguhan niat yang diperkenankan mendalami dimensi esoteris dari Islam. Di antara murid-murid yang dikenal menerima pendidikan sufistik secara mendalam adalah Raden Paku atau Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Dalam babad Demak digambarkan bagaimana Sunan Ampel memberikan pelajaran tasawuf kepada Raden Paku dengan metode yang sangat personal. Ia tidak menyampaikan dalam bentuk ceramah umum, melainkan melalui dialog ruhani, tugas meditasi, dan bimbingan batin. Ia mengajarkan bahwa hakikat ilmu bukanlah apa yang dituliskan di kertas, tetapi apa yang tertanam dalam hati. Dalam banyak riwayat, Sunan Ampel dihormati seperti layaknya guru suci dalam tradisi Hindu-Buddha, tetapi dengan nilai dan prinsip Islam yang murni. Ia menjadi penghubung antara dunia materi dan dunia batin. Ia menjadi penyejuk dalam konflik dan menjadi penerang dalam kebingungan spiritual masyarakat. Dari pendekatan sufistik inilah, Islam yang dibawa oleh Sunan Ampel menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa, karena menyentuh bukan hanya akal, tetapi juga perasaan dan intuisi mereka. Tantangan dan penolakan masyarakat terhadap dakwah Sunan Ampel. Sebagaimana halnya para nabi dan wali yang diutus untuk membawa perubahan, jalan dakwah, Sunan Ampel juga tidak pernah sepi dari rintangan. Kelembutan akhlaknya, kedalaman ilmunya, dan keluasan jaringannya tidak serta-merta membuat semua pihak menerima kehadiran Islam dengan tangan terbuka. Di tengah masyarakat Jawa yang telah berabad-abad dipengaruhi ajaran Hindu-Buddha dan tradisi lokal, ajaran baru seperti Islam dianggap asing, bahkan mengganggu tatanan sosial yang sudah mapan. Namun disinilah keistimewaan Sunan Ampel diuji dan terbukti. Ia tidak melawan dengan kebencian, tetapi menghadapi dengan kesabaran dan hikmah. Seperti diceritakan sebelumnya, salah satu bentuk tantangan yang paling sering dihadapi adalah cemoohan masyarakat terhadap praktik ibadah Islam, khususnya sholat. Gerakan sujud, ruku, berdiri, dan duduk dalam sholat di mata masyarakat kala itu tampak ganjil. Mereka yang terbiasa dengan sembahyang di pura atau pelinggih menganggap sholat sebagai kegiatan aneh yang tidak mereka mengerti. Namun, Sunan Ampel tidak sedikit pun marah atau membalas. Ia justru melanjutkan ibadahnya dengan khusyuk, seakan tidak mendengar ejekan yang datang dari kanan kiri.
Setelah selesai, barulah ia menjelaskan dengan sabar kepada orang-orang di sekitarnya tentang makna dan tujuan ibadah tersebut. Melalui pendekatan ini, perlahan masyarakat mulai melihat bahwa ada kekhusyukan dan ketundukan dalam sholat yang tidak mereka temukan dalam ritus lain. Keheranan berubah menjadi rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itulah yang kemudian menjadi pintu masuk bagi keimanan. Selain cemoohan dari masyarakat umum, Sunan Ampel dan para utusannya juga menghadapi penolakan dari sebagian penguasa lokal, terutama mereka yang merasa keberadaan Islam akan mengancam kekuasaan dan legitimasi mereka yang dibangun atas dasar sistem kepercayaan lama. Salah satu cerita yang termasyhur adalah penolakan keras dari Lembu Peteng, penguasa Madura. Ia tidak hanya menolak ajakan dakwah dari Khalifah Utsman dan Syekh Ishak, dua utusan Sunan Ampel, tetapi juga berencana membunuh Sunan Ampel secara langsung. Dalam kisah tersebut, Lembu Peteng datang menyamar sebagai santri ke Ampel Denta dan berbaur dengan jamaah masjid. Pada malam hari, saat Sunan Ampel hendak memimpin sholat Isya, Lembu Peteng bersembunyi di balik tempat wudhu dengan membawa sebilah keris. Namun, saat Sunan Ampel lewat, keris itu tidak mampu menembus tubuhnya. Ada yang mengatakan keris itu terpental. Ada pula yang menyebut Sunan Ampel mengetahui rencana itu dan menghindar dengan karomahnya. Alih-alih menghukum Lembu Peteng, Sunan Ampel justru menyambutnya dengan senyum dan maaf, lalu mengajak berdialog. Kebaikan hati dan kelembutan akhlaknya membuat hati Lembu Peteng luluh. Tak lama kemudian, ia pun menyatakan keislamannya dan menjadi salah satu pendukung dakwah Islam di Madura. Islam yang dibawa oleh Sunan Ampel juga sering dianggap sebagai ajaran asing yang bertentangan dengan adat dan tradisi leluhur. Misalnya, dalam masalah makanan, masyarakat Jawa saat itu terbiasa mengonsumsi babi, katak, dan makanan yang dianggap haram dalam Islam. Ketika Sunan Ampel memilih untuk tidak menyentuh makanan tersebut, banyak yang mencemoohnya sebagai orang aneh atau tidak tahu adat. Namun Sunan Ampel tidak menjawab dengan dalil panjang. Ia cukup mengatakan bahwa daging babi dan katak tidak baik bagi kesehatan dan kesucian tubuh, dan bahwa Islam mengajarkan menjaga kebersihan lahir dan batin. Penjelasan sederhana itu disertai dengan keteladanan hidup sehat yang ia tunjukkan, membuat masyarakat perlahan-lahan mulai mengikuti pola hidup yang ia ajarkan. Hal yang sama juga terjadi dalam soal ritual kematian. Masyarakat Majapahit kala itu mengenal tradisi Srada, yaitu upacara mewah untuk memperingati arwah leluhur yang diselenggarakan setiap 12 tahun sekali. Sunan Ampel tidak langsung menentangnya, tetapi memperkenalkan bentuk baru, tahlilan, kenduri, dan peringatan, hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000. Alih-alih membatalkan budaya, ia mengisi ulang tradisi dengan nilai-nilai Islam, sebuah strategi akulturasi yang sangat cerdas. Akulturasi Islam, pengaruh campa, dan tradisi lokal. Jika ada satu ciri khas utama dari dakwah Sunan Ampel yang membedakannya dari banyak misi penyebaran Islam di belahan dunia lain, maka itu adalah kemampuannya mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam budaya lokal Jawa secara harmonis dan berkelanjutan. Sunan Ampel memahami bahwa kekuatan dakwah tidak terletak pada konfrontasi, melainkan pada akulturasi, yakni proses saling menyerap, menyesuaikan, dan menyatukan unsur-unsur budaya dengan nilai-nilai baru yang dibawa oleh Islam. Dalam akulturasi ini, pengaruh tradisi Islam dari negeri Campa, asal Sunan Ampel, sangat menentukan. Tradisi keagamaan yang berkembang di Campa, hasil pertemuan Islam dengan budaya lokal Asia Tenggara, memberikan warisan yang lentur dan mudah membaur, menjadi benih subur bagi persemaian Islam di tanah Jawa. Sunan Ampel tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa kekayaan spiritual dan tradisi Islam dari Campa yang telah lebih dahulu mengalami proses Islamisasi. Tradisi ini bukan hanya bersifat ibadah ritual, tetapi juga menyangkut adat dan praktik sosial keagamaan. Beberapa bentuk tradisi Islam yang berasal dari Campa dan masih terjaga hingga hari ini di kalangan umat Islam tradisional Jawa, antara lain talqin mayit, yaitu bacaan zikir dan tauhid yang dibisikkan kepada orang yang baru wafat, agar ia tetap teguh dalam iman ketika menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Tahlilan dan kenduri kematian, tradisi memperingati kematian seseorang pada hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, hingga ke-1000 hari pasca wafat. Ini merupakan adaptasi dari tradisi Srada dalam Hindu Buddha yang disucikan dengan nilai-nilai tauhid dan zikir.
peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diadopsi dari tradisi masyarakat Islam Champa yang menjadikan hari kelahiran Nabi sebagai momen besar untuk zikir, doa, dan syair pujian kepada Rasulullah. Bubur Asyura pada 10 Muharram sebagai simbol kepedulian sosial dan momentum untuk mengenang perjuangan para syuhada, khususnya cucu Nabi, Husain bin Ali, yang gugur di Karbala. Tradisi Rebo Wekasan di bulan Safar dan Nisfu Sya'ban di bulan Sya'ban. Momen khusus untuk memperbanyak doa, wirid, dan memohon perlindungan dari bala, siiran dan kasidah. Syair-syair pujian kepada Rasul dan keluarga Ahlul Bait yang dibacakan dalam berbagai pertemuan keagamaan menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi Islam lokal. Larangan hajat di bulan Suro. Bulan Muharram atau Suro dianggap bulan penuh musibah. Dalam pengaruh Champa, bulan ini diisi dengan zikir dan introspeksi, bukan pesta atau perayaan. Warisan keislaman dan wafatnya Sunan Ampel. Setiap peradaban besar selalu berakar pada warisan nilai yang ditanam oleh orang-orang bijak. Dalam sejarah Islam di Nusantara, Sunan Ampel adalah penanam benih peradaban itu, seorang ulama, guru, pemimpin, dan pemikir strategis yang meletakkan dasar kokoh bagi Islam yang damai, membumi, dan bercorak budaya. Ketika usia senjanya mulai mendekat, Sunan Ampel tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan dalam perjuangannya. Ia terus mendidik santri, membina keluarga, menguatkan jaringan dakwah, dan menumbuhkan nilai-nilai Islam yang inklusif. Meski tubuhnya menua, semangatnya tetap menyala dalam jiwa-jiwa generasi yang ia lahirkan, dari putra-putri, menantu, cucu, hingga murid-murid yang menjadi tokoh sentral dalam sejarah dakwah di tanah Jawa. Namun, sebagaimana segala yang hidup, tibalah waktunya bagi sosok agung itu untuk kembali ke pangkuan ilahi. Tahun wafatnya Sunan Ampel masih menjadi perdebatan sejarah. Beberapa sumber menyebutkan ia wafat pada tahun 1479 Masehi, sementara yang lain mencatat tahun 1406 Masehi. Perbedaan ini mungkin mencerminkan keragaman sumber sejarah lokal yang tidak seragam dalam pencatatan kronologi, tetapi satu hal pasti, jejaknya tetap hidup dalam denyut nadi umat Islam di Nusantara. Sunan Ampel dimakamkan di samping Masjid Agung Ampel, Surabaya, masjid yang ia dirikan sendiri dan yang hingga kini masih tegak berdiri sebagai lambang kejayaan dakwah Islam. Makamnya terletak di tengah kawasan Ampel, dikelilingi oleh pusara para santri, sahabat, dan keluarga terdekatnya. Tempat ini bukan hanya situs sejarah, tetapi telah menjadi lokasi ziarah spiritual bagi umat Islam dari seluruh penjuru Nusantara, bahkan Asia Tenggara. Setiap tahun, ribuan peziarah datang, bukan untuk meminta berkah dari kubur, tetapi untuk mengenang jasa, mengambil pelajaran, dan mendoakan sosok yang telah membimbing umat dengan cinta dan kebijaksanaan. Di kompleks pemakaman itu, suasana khidmat menyelimuti setiap langkah. Zikir, doa, dan lantunan Al-Quran mengisi udara. Para penziarah duduk bersila, mengingat perjuangan sang guru, berharap dapat mengikuti jejaknya dalam kehidupan. Kini, lebih dari 5 abad berlalu sejak kepergiannya, tetapi nama Sunan Ampel tetap hidup, tidak hanya di batu nisannya yang diziarahi, tetapi di hati jutaan umat yang merasakan manfaat dari perjuangannya. Ia adalah benih yang tumbuh menjadi pohon yang menaungi bangsa ini dalam perjalanan panjang keimanan dan kebudayaan. Ketika kita mendengar azan berkumandang dari masjid-masjid di Jawa, ketika kita melihat anak-anak belajar mengaji di pesantren-pesantren kecil, ketika kita menyaksikan orang-orang membaca tahlil di rumah-rumah sederhana, di sanalah warisan Sunan Ampel hidup dan berbicara dengan bahasa cinta yang tak pernah usang oleh zaman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.